Sobat Perpusnas, saya Lara dari Pusat Pembinaan Pustakawan. Kali ini kami akan memperkenalkan tentang tata cara penyusunan analisis beban kerja atau biasa kita kenal dengan ABK. Sebelum kita membahas lebih jauh, yuk kita pahami dulu tentang jabatan fungsional bidang perpustakaan. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Jabatan fungsional pustakawan terdiri atas 4 jenjang jabatan, yaitu pustakawan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Lalu, ada juga jabatan fungsional asisten perpustakaan yang dahulu kita sebut sebagai pustakawan terampil. Jabatan fungsional asisten perpustakaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan. Jabatan asisten perpustakaan terdiri atas 3 jenjang, yaitu asisten perpustakaan terampil, mahir, dan penyelia. Nomenklatur jabatan tersebut mengacu pada Permenpan RB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan. Pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan dan asisten perpustakaan atau kenaikan ke dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. Maka, penting bagi instansi pengguna yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpustakaan untuk memastikan ketersediaan lowongan tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan tersebut? Yaitu menggunakan ABK. Dalam penyusunan ABK ini, Sobat Perpusnas harus memahami dan mengacu pada aturan-aturan berikut. Acuan paling utama adalah Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tata cara dan tahapan dalam menyusun Anjab dan ABK. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebelum memulai penyusunan Anjab dan ABK, kita harus membentuk suatu tim penyusun yang diketuai oleh pimpinan unit organisasi yang mempunyai wewenang penyusunan kebutuhan dan ABK. Ketentuan tim penyusun pada instansi pemerintah pusat dilaksanakan oleh unit kerja JPT Pratama. Pada lingkungan pemerintah provinsi, dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama. Pada lingkungan pemerintah kabupaten atau kota, dilaksanakan oleh unit organisasi administrator. Tim penyusun ini tentunya secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk menjamin objektivitas, kriteria jumlah anggota tim ditetapkan dalam jumlah ganjil. Lalu, apa saja tahapan penyusunan ABK? Secara garis besar terdapat 5 tahapan dalam penyusunan ABK, yaitu penghitungan, pengusulan, verifikasi dan validasi, rekomendasi dan usulan penetapan, serta pelaporan. Tahap pertama adalah penghitungan kebutuhan. Sebelum memulainya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan Sobat Perpusnas, antara lain Sobat Perpusnas, penghitungan kebutuhan diawali dengan menyusun dokumen analisis jabatan. Dokumen ini terdiri dari informasi jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan hasil penghitungan. Idealnya, penghitungan kebutuhan dilakukan di awal masa Renstra dengan mempertimbangkan kebutuhan 5 tahun ke depan sesuai kebutuhan lembaga yang telah ditetapkan menjadi program kerja. Maka dari itu, penting bagi Sobat Perpusnas untuk menjadikan Renstra sebagai landasan atau acuan penghitungan kebutuhan. Sesuai dengan acuan Permenpan Nomor 1 Tahun 2020, metode yang dipakai dalam penghitungan kebutuhan di instansi pemerintah adalah berdasarkan beban kerja. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan hasil kerja, kedua, pendekatan objek kerja, ketiga, pendekatan peralatan kerja, keempat, pendekatan tugas per tugas, dan yang kelima, pendekatan dengan menggunakan Standar Nasional Perpustakaan atau SNP. Yang paling umum dilakukan saat ini adalah pendekatan tugas per tugas. Ada pula yang menggunakan pendekatan SNP. Hanya saja, pendekatan ini harus dikombinasikan juga dengan pendekatan tugas per tugas.
karena SNP hanya menyebutkan jumlah tenaga minimal yang dipersyaratkan tanpa menyebutkan jenjang jabatannya. Lalu, apa saja sih yang harus dilakukan tim dalam menghitung ABK? Kita mengawalinya dengan mengumpulkan data beban kerja. Untuk mengumpulkannya, perlu dilakukan identifikasi terhadap organisasi guna mengetahui seberapa luas ruang lingkup tugas, seberapa banyak rincian tugas, dan seberapa besar organisasi yang akan dihitung. Dalam pengumpulan data ini, Sobat Perpusnas dapat melakukan wawancara, observasi, atau menyebarkan kuesioner sederhana. Selain itu, beban kerja juga dapat diperoleh melalui dokumen resmi seperti Renstra lembaga atau unit, laporan kinerja lembaga atau unit, laporan kegiatan perpustakaan, profil perpustakaan, dan profil instansi. Dalam menentukan cakupan penghitungan ABK, kami menyarankan untuk menghitung secara holistik pada semua struktur yang ada di instansi. Contoh, jika penghitungannya di Pemkab atau kota, maka ruang lingkup analisis beban kerja yang dihitung adalah Dinas Perpustakaan, OPD lingkup kabupaten kota, serta SD dan SMP. Dalam melakukan penghitungan, ada 3 aspek yang perlu kita ketahui, yaitu waktu kerja, standar kemampuan rata-rata, dan juga beban kerja. Nilai untuk aspek standar kemampuan rata-rata dan aspek waktu kerja sudah diformulasikan dalam Pedoman Perpustakaan Nasional. Jadi, tim penyusun bisa langsung mengacu ke sana. Namun, untuk aspek beban kerja, tim penyusun harus mengidentifikasi pada semua jajaran unit kerja di instansinya sesuai dengan syarat cakupan penghitungan. Untuk mengidentifikasi atau inventarisasi kegiatan dan volume, kita bisa melihat data yang ada pada Renstra. Data tersebut berupa program atau kegiatan. Program atau kegiatan ini bisa diuraikan menjadi satuan terkecil, yaitu tahapan sesuai dengan butir kegiatan dalam jabatan fungsional pustakawan atau asisten perpustakaan. Bila sudah mengidentifikasi butir kegiatan, selanjutnya identifikasi pula volume kegiatan yang dilakukan per tahun. Sebagai contoh, diketahui terdapat program perpustakaan berupa peningkatan kuantitas koleksi perpustakaan. Dari program tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya pengadaan bahan perpustakaan. Maka, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, jabarkan kegiatan tersebut menjadi uraian kegiatan. Kegiatan pengadaan bahan perpustakaan bisa kita urai menjadi satuan tugas seperti melakukan identifikasi kebutuhan informasi pemustaka, menyiapkan alat seleksi untuk pengadaan, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan uraian kegiatan ini, kita identifikasi volumenya per tahun. Kegiatan identifikasi volume ini bisa dilakukan dalam suatu FGD atau wawancara kepada para pelaku di unit kerja. Ketiga, pilah uraian kegiatan tersebut sesuai dengan jenjang jabatan. Untuk penghitungan kebutuhan ini, Perpustakaan Nasional menyediakan borang template penghitungan ABK yang bisa diunduh pada link berikut. Tahapan selanjutnya adalah membuat peta jabatan. Data hasil penghitungan ABK dari setiap unit kerja direkap dan disandingkan dengan bezetting dan selisih. Peta jabatan harus mengidentifikasi struktur jabatan, beban kerja unit organisasi, jumlah pegawai yang ada, kebutuhan pegawai, dan kelas jabatan. Setelah ABK dan peta jabatan tersusun, lakukan rekap perjabatan mengacu pada matriks, lalu cantumkan dalam surat usulan permohonan rekomendasi. Instansi pengusul dapat menyampaikan usulan ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Nasional, CQ Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan dengan lampiran sebagai berikut. Sobat Perpusnas, penyusunan kebutuhan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sebenar-benarnya tentang kebutuhan fungsional di suatu unit kerja. Hal ini sesuai dengan prinsip penataan PNS, yaitu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas, serta komposisi dan distribusi pegawai yang tepat, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja yang nyata. Bagi Sobat Perpusnas yang ingin berkonsultasi dapat menghubungi kami di nomor berikut. Terima kasih dan sampai jumpa.